Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menghirup udara bebas secara gratis. Alhamdulillah. Sholawat teriring dengan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat kepada kalian karena sudah naik ke kelas 11 saat ini. Mungkin sebelumnya belum pernah mengenal saya, ataupun karena di kelas 10 diajarkan oleh Pak Haikal. Jadi di kelas 11 ini mata pelajaran pendidikan agama Islam akan diajarkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Pak Ahmad Fadlur Rahman, biasa dipanggil Pak Fadlur. Tempat tanggal lahir saya Jakarta 19 Maret 1997. Alamat saya Jalan Haji Jairi, RT 013, RW 02, nomor 88, Cengkareng, Rawabuaya, Jakarta Barat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jadi ada sedikit pengantar mata pelajaran daripada pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita mulai pengantar daripada mata pelajaran pendidikan agama Islam, mari sama-sama kita mulai kegiatan pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemudian saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan. Bab yang pertama itu ada beriman kepada kitab-kitab Allah, di mana nanti kita diajarkan atau kalian diajarkan siapa saja nabi-nabi yang diamanahkan mengemban tugas kitab-kitab Allah dan kitab-kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah. Kemudian di bab kedua ada berani hidup jujur. Bagaimana kita dalam keseharian untuk jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada orang tua. Kemudian bab yang ketiga ini adalah melaksanakan pengurusan jenazah, di mana melaksanakan pengurusan jenazah ini daripada memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan sampai menguburkan, nanti akan saya jelaskan. Kemudian bab yang selanjutnya ini adalah saling menasehati dalam Islam. Jadi sesama kita, sesama umat Islam itu harus saling menasehati. Walaupun dalam kebaikan, namun jikalau menasehati dalam keburukan, itu bisa tidak didengarkan. Selanjutnya ini ada bab yang kelima, itu masa kejayaan Islam. Di mana masa kejayaan Islam ini, Islam itu pertama kali muncul dan siapa tokoh-tokoh yang memperjuangkan Islam saat itu. Dan yang terakhir itu ada tentang perilaku taat kepada aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kalian dapatkan selama 1 semester ke depan. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya dan memahaminya sebaik-baik mungkin. Nah, kemudian selanjutnya ada buku referensi yang wajib kalian gunakan. Itu nanti kalian bisa pinjam di perpustakaan, yaitu buku tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti karangan Bapak Mustahdi atau Mustaqim.
Itu nanti kalian bisa pinjam di perpustakaan sekolah. Kemudian selanjutnya itu ada buku referensi yang lainnya. Misalnya kalian mempunyai buku-buku Islam yang lainnya dan makalah-makalah yang lain ataupun jurnal-jurnal yang lain, itu kalian bisa jadikan sebagai referensi. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kontrak belajar. Kontrak belajar ini maksudnya adalah aturan yang harus kalian ikuti di saat pembelajaran agama Islam. Nah, apa saja nanti kalian bisa lihat di situ ada tertera nomor 1, dalam melakukan absensi itu diharuskan menggunakan Google Form, di mana kalian mengisi Google Form apakah kalian absennya ini tepat waktu ataupun telat. Jadi nanti di situ ada penilaian sikap. Jadi kalau kalian telat, masuk kepada penilaian sikap. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan bahan ajar yang disediakan melalui link YouTube. Kemudian kalian bisa menuliskan ataupun menceritakan dalam bentuk rangkuman dengan aplikasi Classroom, WhatsApp, ataupun Gmail. Nah, selanjutnya itu adalah mengerjakan tugas. Tugas-tugasnya ini bisa berupa melalui Classroom, Quizzes, Si Pintar, ataupun Google Form. Nah, selanjutnya itu adalah jika kalian tidak dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam, maka kalian harus menghubungi saya terlebih dahulu. Misalkan kalian sakit, jadi kalian harus menghubungi saya. Jadi sewaktu-waktu saya mencari, ada kabar bahwa si A, si B sakit. Tidak seperti yang lainnya, tidak ada kabar. Selanjutnya yaitu dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini diharapkan kalian memakai pakaian yang sopan dan rapi. Ini jangan mentang-mentang PJJ tapi pakaiannya tidak sopan. Jadi harus rapi dan sopan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah diharapkan siswa untuk turut aktif dalam berdiskusi. Jadi jangan cuma absen kemudian hilang. Jadi harus aktif dalam berdiskusi. Itu adalah kontrak belajar ataupun aturan-aturan yang harus kalian ikuti selama pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian selanjutnya ada penilaian. Penilaian ini bisa berupa kognitif, psikomotorik, ataupun afektif. Di mana kognitif ini bisa berupa lisan, tapi biasanya lisan ini jarang. Kemudian selanjutnya ada tulisan. Biasanya dari rangkuman ataupun tugas-tugas, kuis bisa berupa dari Classroom, Quizzes, Google Form, ataupun Si Pintar. Nah, itu penilaian daripada ranah kognitif. Kemudian ranah psikomotorik, di mana keterampilan kalian dalam membaca Al-Quran dengan baik itu seperti apa. Nanti di situ ada nilai psikomotorik. Nah, selanjutnya yang terakhir ada nilai afektif, yaitu nilai keaktifan, bagaimana kalian aktif dalam berdiskusi. Nah, itu adalah bentuk penilaian. Jadi, selama 1 semester ke depan, kalian harus mengikuti materi-materi yang akan saya ajarkan. Kemudian ada kontrak belajar, ada penilaian. Nah, mungkin itu cukup pengantar daripada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa bertemu, bertatap muka secara langsung di kelas kalian masing-masing di SMA Negeri 4 Jakarta. Kita berdoa semoga corona cepat berlalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi